Tadi mulai Bu? Yes, ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang luar biasa, yang cantik-cantik hari ini. Masya Allah, ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada pagi siang hari ini yang cukup cerah ya Bu cuacanya. Walaupun agak sungguh ya Bu ya. Sungguh boten? Boten, ada yang bilang boten, ada yang bilang sungguh, nggak kompak nih. Oh ada kipasnya Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa hari ini. Kita akan live cooking Bu. Live cooking atau masak bersama. Nanti barangkali ibunya mau bantu saya juga boleh, saya persilahkan gitu. Nah hari ini kita akan masak menu apa Bu? Ada yang tahu ini apa Bu? Kambing. Yakin Bu kambing? Enggak yang lain. Kambing kok cilik banget ya loh. Kambing muda luar biasa, dapat apa lagi ya. Nah di sini nanti saya sudah sediakan Bu, ini ada daging kambing, domba lebih tepatnya Bu. Jadi antara kambing sama domba itu nek wong biasa ya ngertine sing kaya ngono kae ya omong wedhus ya wedhus nek wong Jawa wedhus Bu. Ana sing wedhus gembel, ada sing wedhus Jawa. Nah, kalau yang saya bawa ini wedhus gembel. Wedhus gembel itu bahasa Indonesianya adalah domba. Kalau wedhus Jawa itu kambing. Sama Bu sebenarnya, cuman biasanya untuk yang lebih tidak bau kemudian lebih cepat empuk itu biasanya yang domba. Kalau yang kambing itu gampangannya gini Bu, kalau Ibu bayangin kalau daging kambing itu kayak pitik Jawa, nah, nek domba itu kayak pitik broiler, kayak pitik yang kota itu. Nah, jadi perumpamannya hampir mirip seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya Ibu pengen aroma atau mungkin rasa masakannya yang luwih apa namanya beraroma mantap ya pakai yang kambing, cuman kalau nyari yang empuk, nyari yang cepat matang ya nanti pakainya domba. Nah hari ini kita mau pakai coba domba Bu. Saya pakai domba muda jadi ukurannya memang agak kecil. Nah, saya tuh kalau masak Bu ya, itu tuh sering dapat apa namanya pertanyaan yang rata-rata hampir semua itu sama. Mas masak iwak wedhus, iwak sapi, niki ben empuk pripun? Nah, biar empuk gimana? Nah, itu kan. Itu pertanyaannya sangat sering saya dengarkan. Sebenarnya masak daging itu semua itu bisa empuk Bu. Tapi ada satu yang sering lupaan. Ibu masak daging, kita mulai dari awal Bu, kita mulai dari yang paling belakang dulu, dari awal banget dulu. Ibu masak daging itu daging bagian mana dulu Bu? Nah, kalau Ibu mungkin masak daging yang bagian saya bawakan utuh Bu, dari Bu ya bisa bayangin nanti. Misalnya ini ya Bu ya. Ini kan leher Bu, tahu ini leher, ini kaki depan, ini yang digantung kaki belakang. Nah, kalau saya buat dimasak kok alot, lah mungkin saya masak dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, dengan bumbu ini, dengan sebagainya, kok tetap empuk, tetap alot. Nah, mungkin bisa jadi Ibu masak ke bagian yang memang dasar hewannya itu udah alot Bu. Nah, kan kita nggak tahu juga, apalagi ketika mungkin nanti kurban, kan kita nggak tahu dagingnya kesekan dapat dari masjid kemudian dimasak, kita nggak tahu juga bagian mana. Nah mungkin kita bisa sambil sedikit belajar gimana sih bentuknya daging, apa namanya cara ngolahnya kalau misalnya dapat bagian yang kebetulan yoko alot gitu kan, itu nanti gimana nanti ketika dapat komplain itu ya bisa jelaskan, ini alot soalnya memang bagiannya alot, jadi mau dimasak seperti apapun ya tetap ada tekstur alotnya itu tetap ada. Beda nanti cerita misalnya Ibu nanti dapat bagian yang dia emang empuk. Misalnya ini Bu, kalau misalnya Bu, di sini ada bagian punggung Bu. Nah ini ada punggung Bu. Jadi ke bagian depan, kalau punggung ini dia cenderung lebih empuk karena seratnya lebih apa namanya tidak terlalu rapat Bu ya. Jadi prinsipnya adalah untuk hewan Bu. Hewan apapun gitu. Hewan ketika barangnya itu atau tubuhnya itu banyak bergerak, itu biasanya untuk dagingnya cenderung lebih alot. Kalau kayak gini yang bergerak apanya Bu? Yang bergerak kakinya, yang atas apa yang bawah? Yang atas atau yang bawah? Yang banyak bergerak yang bawah. Karena kan tumpuan badan ya Bu ya. Jadi bagian kaki yang bawah ini Bu, yang ini, bagian ini sama yang bagian ini. Nah, ini cenderung lebih keras dari lebih alot daripada bagian atasnya. Nah, itulah kenapa kita juga harus ya sebagai ibu sebagai minimal ya harus tahu lah bagaimana sih menangani kok ya kebetulan dapat yang alot. Kemudian tuh
bagian yang jarang bergerak seperti punggung Bu. Kan kalau hewan kan punggungnya kan ya gerakannya kan cuma sedikit ya Bu ya, nggak banyak. Beda kalau dia berlari dan sebagainya. Nah, makanya bagian punggung itu biasanya cenderung lebih empuk. Ada juga yang bagian leher Bu. Bagian leher itu karena kan kepalanya kan perlu danga ya Bu ya. Nah, enggak danga kan lemas kepalanya. Nah, karena danga kan tahan beban. Nah, biasanya bagian leher itu juga empuk, cuman dia seratnya atau uratnya banyak. Karena kan buat nahan kepalanya biar tetap berdiri. Kalau nggak ada uratnya, kepalanya turun juga nanti. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya emang daging itu bisa empuk, bisa alot ketika dimasak. Ya kita lihat dulu itu bagian mana dulu. Kalau itu memang bagiannya memang sudah alot dari awalnya, ya mau dipaksa itu ya tetap alot. Cuman beda dapat ibunya dapat daging yang empuk. Itu masaknya sebentar dengan teknik yang mungkin mudah, itu insya Allah bisa langsung cepat empuknya. Nah di sini hari ini saya akan masak yang simpel Bu. Masakan simpel, bumbunya memang sidik. Hari ini saya akan masak judulnya tumis daging cabai hijau. Wah, saya carikan menu yang enggak umum, maksudnya enggak umum, yang enggak jarang dimasak. Sebenarnya memang daging itu memang tongseng gulai sate, lada. Nah, saya mau carikan menu yang simple, gampang, bumbunya sidik, praktis. Jadi nanti ketika ibunya mau praktek di rumah, bahannya mau ono kuwi di rumah ya bisa langsung masaknya bapaknya, anaknya dan sebagainya gitu. Oke, bahan-bahan yang saya pakai hari ini Bu ada pertama daging kambing. Nanti kita mau pakai semua bagian nggak masalah, karena ini kebetulan daging muda ya Bu ya. Jadi walaupun kena bagian yang di punggung dia nggak terlalu alot, beda yang kalau dia lebih berumur nih. Kemudian ada bumbunya simpel Bu, cuman berambang bawang saya pakainya di sini. Bawang merah, bawang putih. Nek basa Jawa ya garlic sama shallot Bu. Wah itu. Bawang merah, bawang putih Bu sudah dioncek di rumah. Kemudian untuk rempah-rempahnya, nah rempah-rempahnya itu nek orang Jawa ngomongnya empon-empon atau mungkin punya istilah sendiri nggih. Nah, saya pakai daun salam. Kertas daun salam. Nah, nggak tahu ya saya dengan salam kangen atau salam apa Bu? Salam kenal. Salam kenalan. Kemudian ada laos alias laos alias lengkuas. Kemudian ada jahe, lalu ada serai. Wah ini saya nggak usah ngomong ibu ya, nggak tahu semua. Kemudian ada daun jeruk, luar biasa. Saya seneng Bu. Senengnya saya ngajari ibu apa karena nek bahan ini saya asal ngomong ibu ya. Nah itu ngerti. Kemudian itu untuk bumbu ya Bu ya. Bumbunya cuma ini bawang, terus rempah-rempah standar rumahan. Insya Allah di warung terdekat pun tersedia gitu ya. Lalu kemudian untuk bahan lainnya, di sini saya juga pakai bawang bombay. Ampun. Ya, buang. Selanjutnya ada bawang bombay. Bawang bombay ini kalau ada boleh, kalau nggak ada apa-apa. Tak kandani Bu, bawang bombay lagi munggah nih. Saya kaget. Biasanya tuh beli 18, 20, 22. 1 bulan yang lalu saya beli, Bu, tumbas bawang bombay sekilo pinten? 50 bulan, hampir 2 kali lipat. Saya tanya kenapa, saya cari kenapa, karena bawang bombaynya impor semua. Karena biaya impor naik, ya otomatis bawang bombaynya juga naik. Makanya saya juga bawang bombay itu nek. Ya karena di Indonesia ada bawang merah. Mau nggak pakai bawang bombay ya pakai bawang merah ini juga monggo silahkan. Iya ya. Lalu ada bahan pelengkapnya, ada cabai hijau Bu. Cabai hijau saya pakai yang gede. Mau pakai yang kecil yang keriting boleh. Kalau mau yang nggak terlalu pedas pakai yang teropong. Kalau mau yang pedas banget pakai rawit lalap, itu pedas banget. Iya Bu ya, yang hijau-hijau katanya. Lalu ada tomat hijau Bu, nah ini biar seger-seger. Tomat hijau.
Diganti blembeng dulu kalau ibunya suka yang rasanya cenderung asam boleh. Kalau ini kan agak netral, agak gurih. Ada misalnya ibu nanti, aku pengen makan siang yang rada asam nih, kayak blembeng dulu. Oh silakan, boleh bu. Biar ada apa ya, jadi kayak asam-asam itu nanti bu. Itu boleh, monggo silahkan di upgrade namanya. Kemudian saya kasih sedikit nanas. Nah, nanas ini ya biar penyeimbangnya lah. Pengempuk bisa juga, pengempuk bisa, buat tambah rasa manis juga bisa, biar penghilang bau berengus juga. Wah ibunya ya pinter ternyata, luar biasa saya. Ibunya masih sering masak ya? Saya dimasakin bu. Iya iya, lalu ada pelengkap juga ini apa namanya loncang sama seledri ini dibuat tabur-tabur di akhir. Kemudian untuk bumbunya biasa garam, merica, gula. Lalu ada kaldu bubuk, kemudian ada minyak goreng. Lalu saya tambahkan sedikit bumi, boleh dipakai, boleh enggak? Saya pakai minyak wijen. Minyak wijen itu, saya seneng nih. Kalau buat masakan tumis-tumis itu, ketika nanti ditambahkan di akhir, itu aromanya jadi makin apa ya? Ada harum-harum gimana gitu. Cuman kalau minyak wijen dia perlu diperhatikan. Kalau pakai minyak wijen jangan dimasak, jangan terlalu lama dimasak. Itu nanti bisa bikin sensasi rasa agak pahit-pahit gimana gitu. Apalagi apinya pakainya banyak. Itu lebih baik apinya dimatikan, minyak wijennya baru dimasukkan, baru diaduk, itu malah wanginya lebih luas daripada itu nanti dipakai buat masak itu nanti. Jadi memang di akhir namanya masukinnya itu ya. Jadi bahannya itu kemarin itu bukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahan hari ini masaknya. Oke Bu ya, sekarang kita langsung aja Bu kita masak. Pertama kita mau apa ini? Potong-potong dulu, betul. Saya gimana ini? Dibantuin lah, Masya Allah, terima kasih Bu. Ya, pertama kita potong apa namanya? Boleh. Terima kasih Mas Aryo. Pertama kita potong dulu berambang bawangnya Bu. Ini boleh dirajang apa ya? Ya dirajang. Saya ngomong bahasa Jawa ini di slice gitu ya. Di slice dulu. Saya pakai agak banyak karena dagingnya ini agak banyak. Ada yang bisa memperkirakan ini beratnya berapa kilo? Ini 4,5 kilo. Tadi mau kasih jorpes karena ini bener nggak jadi. Ini ya Bu ya, kita slice dulu bawang merah bawang putihnya. Masuk. Tapi bersama lebih baik daripada ijek. Ibu iya lucu ya ternyata. Masuk Pak. Iya betul. Nek masak tegang itu malah ngono Bu ya. Nanti kaya perlombaan malah. Wis kita nyantai di rumah Bu. Kayak nek rewang ini kalau buat dimasak ya karo cerita kiwa tengen. Tapi ya ampun ngerasan-rasan lho Bu niki Bu. Nah, sambil sharing-sharing masakan itu. Dirajang dulu Bu. Atau mungkin ada ibunya yang mau bantuin saya, boleh nggak Bu ini Bu? Boleh. Monggo Ibu, pakai yang besar aja biar lebih enak. Oke, yang lebih tipis. Monggo Ibu, saya bisa minta dirajang ke bawang merah. Siap. Jangan nangis ya Bu, ya saya nggak marah-marah loh Bu ini Bu. Kita hari ini seneng-seneng kok. Bedanya tangan chef karena bukan chef nih. Ibunya juga chef, chef di rumah. Nah, setelah kita ini di slice atau dirajang ya. Kemudian kita juga ngerajang bawang cabai hijau. Kita potong serong ya Bu ya. Biar ketok cantik panjang-panjang. Kok saya grogi ya Bu ya? Aku randu anak wedok emang saya. Waduh. Anak lanang kabeh.
Segitu sebelah apa Bu? Kemudian bisa ini ya Bu dulu apa? Potongnya. Ini ditaruh sini dulu nggak apa? Oke. Ya. Potongnya. Dipotong serong aja Bu, potong serong panjang-panjang. Saya tutup tadi. Nah kita rajang, kemudian juga kita. Jadi ini pertama kita ngerajang-rajang dulu ya Bu ya pekerjaannya. Ini ada cabai hijau yang sudah dirajang, kemudian ada bawang merah, bawang putih sudah dirajang. Kemudian untuk tomat Bu, nah tomatnya kita potong segitiga. Nek basa Jawane dipotong wedges Bu, ada nyata ya? Apa ya istilahnya ya? Dari Bang ini misalnya nanti ada yang nanya resep, ini boleh nggak apa minta nomor WA-nya? Oh boleh Bu, boleh. Dipotong segitiga ya Bu tomatnya. Nah, segitiga aja nggak apa-apa. Apalagi saya lupa. Tomatnya boleh Bu, tomatnya dipotong segitiga. Iya. Jadi ini nanti ada kepean resepnya nanti, bisa nanti di-share nanti di awal grup WA Majelis Taklim ya, Bu Umi ya. Nanti ya. Siap, nanti saya kirimkan resepnya Bu, barangkali nanti ibunya lali nggak nyatet. Nanti kita share di grup WhatsApp. Nah, tomatnya kita sudah slash, kemudian ini untuk apa namanya nanasnya. Ini Bu, nanasnya kita potong seukuran sama apa tomat hijaunya. Untung mengkon ngiris. Iya. Lupa kan bumboni ya Mas, angkat tangan. Dipotong besar saja Bu ya, besar-besar seperti ini, nggak apa-apa. Ya, besar-besar. Nanti biar ada sensasi krenyes-krenyesnya dimakan, jadi tetap fresh ya Bu ya. Oke. Ini nanasnya, awas Bu nanas ini. Oh panas, saya lucu ya Bu. Semua ini namanya? Boleh Bu semua. Iya. Anaknya lagi. Oke, nanasnya sudah dipotong, tomatnya sudah dipotong. Kemudian bawang bombaynya Bu, bawang bombaynya kita potong panjang-panjang. Bawang bombay itu ada dua cara motongnya, motong bulat atau motong panjang. Nah kita motong panjang itu caranya kita belah dua, kemudian tidur, potong cek gini ya. Potongnya panjang-panjang. Bulet-bulet ya. Oke. Tangan saya kalau untuk rumah tangga ya beda. Sama kok Bu. Sama-sama rampung nanti. Iya. Cuma tangan ibu itu ada cinta. Wah itu loh Bu, yang saya nggak punya Bu. Waduh. Kalau tangan ibu tuh Ada cinta. ada cintanya. Kalau saya apa ya Bu ya? Ada apanya Bu? Ada maunya. Bu gimana pakai pisau nyaman nggak pisaunya Bu? Pisaunya nyaman nggak Bu dipakai Bu? Nyaman nggak Bu? Tajam ya Bu ya? Nah ibu nanti kan hari ini pada ngantri ngasah ya Bu ya. Nah nanti harapannya ibu ketika ibu masak dengan pisau yang tajam tuh cepet nggak Bu kerjanya? Cepat. Nah itu Bu, pisau yang tajam itu membuat kita memasak lebih cepat dan juga yang penting Bu, pisau tajam itu lebih aman daripada pisau tumpul. Percaya mboten? Percaya mboten niki kok jamnya kayak ragu-ragu. Pisau yang tajam itu lebih aman daripada pisau yang tumpul ketika memasak. Kenapa Bu? Nah karena kalau pisaunya tumpul, ketika ibu mungkin ngerajang sesuatu, ini kok anggot, angel itu tenaganya kan saya nah pas tenaganya saya banyak dipakai, ya qadarullah kok ya itunya selip, barangnya yang mau dipotong selip, itu malah kena tangan dan sebagainya. Nah kalau pisaunya tajam, nggak ada tenaga pun set rampung. Nah itulah kenapa pisau yang tajam itu ini boleh Bu. Pisau yang tajam itu lebih aman daripada pisau yang tumpul. Nah, nanti setelah ibunya nanti pulang ngastok undur pisaunya yang sudah diasah, semoga nanti masaknya lebih cepat, lebih enak, lebih aman dan semua senang. Betul Bu itu. Betul Bu? Ini. Ya panjang aja Bu. Ini kan? Iya betul.
Nanti, nah ibu tadi putarnya gini ya, gini kan aja. Oh, dibalik. Ya dibalik. Oke, siap. Pakai sekat dulu, oke. Oh ya, ini ya berarti ya. Yes betul ibu, Ya. mantap sekali. Berarti kayak nek gawe gambar Iya. bakwan. Kayak bikin bakwan kalau kata ibunya. Nah, saya bakwan. Apa nih ibu siapa yang belum kenalan ibu tadi? Oh ibu Umi ya masya Allah. Bu Umi siap bu nanti bisa taruh di sini bu. Ya, siap. Umi yang tidak pernah masak, Ibu Umi yang tidak pernah masak. Waduh. andalannya rata-rata ini. Andalannya rata-rata. Saya juga bu, saya itu di rumah loh bu ya. Malah jarang masak bu. Seringnya masak ke wong soalnya. Jadi masak nggak diri sendiri tuh kadang ya memeng. Akhirnya cuma makan ya jajan. Ya ditekok nih kancane, ya melu kancane, yang ngrepoti kancane nek maem malahan. Tapi udah orang yang masaknya bu soalnya udah. Kemudian ini bu boleh apa loncang seledrinya dipotong tipis-tipis saja bu, panjang-panjang seperti ini. Ini ngetes ini Chef Iqbal nih, ngetes Bu Umi ini. Tapi ya bu ya, saya itu anu bu, apa bu namanya? Salah satu yang saya sering gumun sama ibu-ibu itu. Saya itu pernah bu, apa namanya kerja sama ibu-ibu atau mungkin barengan ibu-ibu ini di catering gitu. Masakan saya kerjakan kok rampung-rampung. Kemudian agak siang itu ibu-ibu datang, rombongan ibu datang. Saya baru gini dikit, balik lagi, loh kok wes rampung ibu-ibu ternyata ya emang itulah ibu-ibu itu nek kerja itu terdedet ya walaupun kadang-kadang ngobrol tapi tangannya itu kayak ngaku diri. Nah, itulah saya itu kadang gumun. Kok ya kalau yang saya teman-teman saya yang para laki-laki ini nek masak kalau itu cepet ya bu ya. Tapi ketika di barengnya sama ibu-ibu, ini ibu ya, khusus ibu bukan mbak-mbak, ibu-ibu itu ngerti seset rampung. Luar biasa itu mungkin salah satu apa ya kelebihannya ketika dimasak ya. Pengalaman itu serang apa sih bu orang bilang terus ya. Jadi mungkin terus bertahun menang pengalamannya. Jadi ketika bekerja itu tanpa banyak des rampung ya, des ya. Oke. Kembali lagi ke sini kemudian kita. Nah setelah semua bahan prepare-nya selesai, nah, itu kita mempersiapkan si daging. Pekerjaan di dapur tuh atau memasak di dapur itu masak itu sebenarnya cuma sekecil bu. Racik-raciknya yang lama betul. Jadi hampir 80-90% pekerjaan di dapur itu adalah preparation atau persiapan. Jadi ketika persiapannya ibunya nggak jadi, masak jadi suwe, jadi lama. Jadi ketika nanti ibunya pengen masak praktis ya bisa di prepare sedemikian rupa. Jadi ketika masak dan mau masak tinggal plung rampung. Oke ya, ini ibunya Bumi sudah. Oh ibu itu kan sudah selesai bu. Saya baru ya. Berambang bawa loncang seledrinya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke daging bu. Nah kita akan pakai semua bagian. Nah kita akan sedikit ajar ya bu ya. Untuk cek wah masuk gini. Untuk pertama kita mau ambil bu. Nah, ini kalau di kambing domba biasanya punya lemak cukup banyak. Nah kalau yang domba ya bu ya. Domba itu biasanya lemaknya lebih banyak. Cuman lemaknya itu yang bikin gurih bu. Jadi kita tetap masak. Ini bisa dilihat bu, bagian putih-putih ini lemak semua. Kita bisa ambil dulu. Ini daging perut sama iga ya bu ya. Kita ambil dulu. Nah, ini daging perut, daging iga. Yang ini perut, yang ini iga. Jadi tulangnya wis diambil duluan. Ini kalau buat potongan ini saya sarankan motongnya kecil-kecil aja bu. Karena di bagian ini seratnya tuh rapet panjang-panjang. Jadi motongnya kalau bisa pilihannya cuma dua, dipotong kotak kecil-kecil atau panjang tapi dia motong serat. Motong serat itu maksudnya ketika seratnya dia ke bawah, ibunya motongnya ke sini. Nggih, jadi dipendekkan, nggih, dipendekkan. Jadi prinsipnya semakin pendek uratnya itu nanti ngunyahnya jadi lebih gampang hancur di mulut. Jadi sensasinya lebih empuk. Goyang-goyang, luar biasa.
Ini kita potong panjang-panjang dulu, Bu. Kita potong seratnya dulu. Ini Bu, saya ini. Bisa dipotong kotak-kotak, Bu. Ini saya panjang-panjang seperti ini. Nah, dipotong panjang seperti ini, Bu, kemudian dikotakin, dibikin dadu aja potongannya. Monggo, Bu. Ibu-ibu itu di layar bisa di zoom ya, mungkin kayak di belakang ketika Oh ya. itu di Kalau yang mau lihat kondisi di meja itu bisa ngindek di sana, Bu. Ya. Apa yang nginjen? Kok saya ngindek ya, Bu ya? Sama, Bu, ya ini. Tuh, beda-beda, Bu ya. Nanti detail Mas Aktif. Jadi dipotong panjang-panjang ini, Bu. Nah, panjang-panjang. Katanya, Bu ya, sana. Nah, itu. Sudah. Halo. Nah, itu. Potong panjang-panjang. Kemudian kita pendek-pendekkan, Bu. Cet. Kotak-kotak nggak jatuhnya nggih. Kemudian kita lanjut ke ini, Bu. Ini ada lemak bagian dalam. Di lemak bagian dalam ini ada apa, Bu? Ada ginjal. Ginjal ini juga enak, Bu, dimakan nggak masalah. Ini ginjal. Ini lemak semua, Bu, segini. Nah, ini kalau misalnya Ibu mau bikin apa namanya minyak, aroma-aroma itu pakai lemaknya ini, Bu, bisa. Oh, ini, Bu, ada apa, Bu? Nah, ini ada daging tadi nggak sengaja potong, Bu. Ini daging di sini, Bu. Nah, daging ini adalah daging khas dalam. Jadi di sini, Bu, tadi kepotong nggak sengaja. Nah, ini daging nek sapi ya itu nomor 1. Cuma segini, Bu. Ya, ini nomor 1. Itulah kenapa daging khas dalam itu harganya mahal, karena si ini ya. Dan ini yang paling empuk juga, Bu. Jadi dia gampangannya ketika kita remuk pakai tangan itu dia misah, Bu. Dan ini saking empuk ini, Bu, saya remet gini aja dia seratnya udah pecah. Apalagi kalau kena panas itu sedikit langsung dia makin pecah. Jadi lebih empuk. Ya, sebagian ini nanti kita potong agak besar nggak masalah. Yang ini kita potong agak besar. Oke, kemudian lanjut kita ke bagian kaki depan dulu aja. Oh, kita lepas dulu lehernya, Bu. Leher. Ini leher ya, Bu ya, leher atau bulu. Ini leher, Bu. Yang ini nanti perlu dipotongnya juga lebih kecil-kecil aja, Bu, karena dia banyak uratnya. Jadi cenderung agak alot. Ini paling cocok gue masak tongseng biasanya, Bu. Gue masak tongseng enak, Bu, ini, Bu. Jadi ada sensasi ini apa ya? Kenyal-kenyal, asam-asam bisa. Buat sop juga bisa, Mas ya. Alhamdulillah, Bu. Ya, alhamdulillah. Oh ya, Bu, untuk yang ini, Bu, ayo kasih trik sedikit, Bu. Kalau misalnya Ibu dapat bagian yang dia seratnya tidak beraturan, seperti ini kan nggak beraturan ya, Bu ya. Dan banyak putih-putihnya ini biar sensasi makannya lebih empuk, Ibu bisa motongnya sambil nyerong, Bu. Jadi bukan potong gini, tapi potongnya gini. Jadi dia ini bisa tipis dan lebih pendek ini ya seratnya. Ya, Bu ya, lihat dulu di kamera. Lihat kamera, Bu, kalau nggak kuat dada-dada. Nah. Dipotong panjang dulu, kemudian yang sisanya kita potong agak miring. Nah. Oke, Bu, silakan. Iya, Bu ya, dipotong miring. Seset. Ya, aku ya alon-alon. Sudah kelihatan? Oke. Masih
Kerasa lapar belum Bu? Belum ya? Oh, masih sabar nunggu ya Bu ya? Wah. Tapi insya Allah cepat kok Bu masaknya Bu ini Bu. Ini Bu Umi saya asis daging. Campur aja nggak apa Bu? Satu aja. Ini yang miring. Iya sama, miring semua. Enggak Bu, aman Bu. Oke, sekarang kita ke apa ini? Nah ini Bu, kita mau ke daging yang nomor 2. Kalau tadi nomor 1, kemudian di atasnya sedikit itu ada namanya daging khas luar atau lulur luar Bu. Kalau sandung lamur itu di bagian dada. Tadi udah kepotong sedikit Bu. Jadi di bagian ini Bu, di bawah kaki sini itu sandung lamur. Jadi bagian dada sini hewan itu namanya sandung lamur. Dia lemaknya tebal biasanya. Itu buat sop enak misalnya itu. Lalu ini kalau kita ke khas luar, ini Bu yang panjang ini, daging punggung Bu. Ini yang restoran lebih stick Bu. Nah, dia utuh dagingnya. Nah dagingnya panjang utuh seperti ini Bu. Dia seratnya seragam panjang set. Nah daging ini juga empuk. Motongnya Bu kalau saya mau masak, mau motong besar-besar, insya Allah juga cepat matang ini nanti motongnya. Khusus untuk khas luar. Ini saya potong dadu ya Bu ya, karena dia cenderung empuk, saya potongin dadu aja. Kelahiran tahun berapa? Saya 95 Bu. Oh, anakku lagi. Nomor 2 itu anak. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bu ke bagian kaki depan. Nah, ini. Ini neng joglo kasana ya petel bakarnya ya. Ini Bu. Bagiannya ini. Ya. Tapi nek sama ini ya mantep ya Bu ya. Ini bisa buat 3-4 orang Bu. Tapi nek saya diri paling ya iso insyaallah. Nah untuk bagian ini juga ada beberapa bagian yang diampuk banget Bu. Saya kasih sedikit gambaran. Nah kalau bagian ini tuh yang empuk bagian ini Bu. Di bagian dekat tulang yang datarnya. Nah tulang yang ini Bu, tulang yang kayak kipas. Ini dia masuk daging empuk Bu. Oke Bu, potong sebentar. Ini dari panitia Aksa Pisau. Yang belum apa namanya pisaunya diasakan atau tadi diasakan, segera di belakang diantar ke belakang. Mumpung sudah seru dan kalau memang tidak ada alat asanya akan Di jadu aja, langsung potong. Jadi yang ibu-ibu yang bawa pisau dan belum diantar ke sana segera diantar ke belakang supaya nanti selesai booking, selesai cek bisa ke belakang pisaunya sudah selesai tajam. Insya Allah tajamnya kurang lebih seperti pisaunya jatuh balik. Iya Bu ya. Nah ini Bu, ini daging yang di bagian ini Bu, tulang yang datar ini Bu. Ini juga termasuk daging empuk juga. Jadi mau dipotong agak besar-besar pun dia insya Allah tidak begitu melawan nek dicopot Bu.
Gimana Bu? Empuk banget. Ini sisa daging perut Bu, sama ini sisanya kita potong juga nanti di sini. Bukan lemah itu. Itu daging masihan Bu, Coba tapi yang tipis daging- juga dagingnya cuman. yang lemah. Kemudian kalau yang di bagian kaki depan itu ada bagian juga yang dia masuk daging nomor 2 juga. Di bagian ini Bu, tulang yang di atasnya ini tulang kakinya. Nah atasnya ini juga daging, itu juga bagus. Dagingnya dia nggak banyak lemak Bu, merahnya nggak banyak lemak. Ini kalau mau dibakar oleh sapi ya Bu ya, mau dipakai buat bakso, bagus ini juga dagingnya. Nanti baksonya bisa renyah, bisa krenyes-krenyes itu. Biasanya kalau baksonya banyak lemaknya itu biasanya malah jadi lembek. Enggak crispy. Nah, apa misalnya dia dapat bagian yang dia merahnya seperti ini dan enggak banyak bagian ini enggak banyak lemaknya gini. Kalau buat bakso nanti lebih gurih, lebih enak gitu nanti ya. Betul. Oke Bu, ya saya kira dagingnya ini dulu Bu. Kalau dagingnya kayaknya seperti ini dulu, nanti enggak kelamaan ibunya, nanti enggak matang-matang soalnya. Kemudian ini sudah tadi Bu ya. Untuk bagian lagi belakang itu yang bagian dalam, ini kan bagian luar Bu. Jadi kalau hewan itu yang luar, nah yang dalam ini Bu. Ini dia dagingnya besar, kalau di sapi itu besar banget. Ini bagian kalau orang bilang itu nek basa keren ini ya top set. Ini nanti paling bagus juga buat bakso Bu. Dia lemaknya sedikit, dagingnya padat, kering. Ini bagus nanti buat bakso. Nanti Ibu dapat bekas korban, kemudian Bu bagian motong-motongin daging. Nah, kalau saya tahu seperti ini dagingnya Bu bagian dalam, itu misalnya mau diproduksi buat bakso. Biasanya kalau korban yo saking oke dikai bakso akhirnya Bu. Nah itu dapat bagian ini disisakan buat bakso, itu nanti insya Allah baksonya lebih enak. Kemudian kalau bagian yang ini dalam yang pinggir ini Bu, ada satu daging yang dia panjang, itu nanti paling bagus buat rendang nanti. Itu kalau buat rendang dia seratnya rapi banget nanti. Dipotong tuh nggak ada bintik-bintik putihnya yang kayak lemaknya itu nggak ada. Full daging utuh bulat-bulat itu nanti di bagian paha yang di pinggir sini Bu. Jadi di bagian tengah agak pinggir sedikit di sini. Tuh. Kemudian sisanya nanti ini buat daging sop, daging soto itu masih bisa semua enak. Dan kemudian bagian yang ini, yang atas sendiri yang dia alot ini, yang dia keras. Nah ini misalnya nanti mau dibikin buat masakan yang perluasan dimasak dengan waktu lama, nah itu bagian ini. Dia nggak gampang hancur. Buat tengkleng bisa, buat tetelan-tetelan itu bisa Bu, enak juga itu nanti. Buat kaldu juga enak karena bagian kaki ini biasanya kandungan dagingnya itu kan lebih pekat. Itu kalau dipakai buat kaldu itu enak banget. Jadi legodok sewengi gitu, nanti ininya empuk, kuahnya rasanya juga keluar semua. Oke Bu, ya ini dagingnya kita segini dulu aja, nggak apa-apa. Kemudian kita akan lanjut masak ya Bu ya. Oke, yang pertama kita akan masak dulu adalah kita akan tumis dulu bawangannya dulu, dan juga rempah-rempahnya Bu ya. Kita masukkan pertama. Di sini ada selai jahenya. Ini bisa kita potong hari dulu Pak Bu. Selainya, serainya. Laosnya kita potong slice aja nggak apa Bu? Dirajang aja boleh. Dirajang ini Bu ya untuk laosnya. Kemudian jahenya bisa kita geprek.
Ini karena goyang, saya pakai yang ada jadi aja Bu, ada di belakang. Kemudian ada salam Laos, ada daun salam sama ada serai. Nah, serainya bisa kita belah dulu biar dia nanti keluar aromanya. Oke, kita sudah semua siap semua. Kita siap untuk menumis. Miring dikit ya, Pak, tapi aman kok. Ini stabil kok, guys. Ya, biar pertama kita masukkan dulu minyak goreng. Sedikit aja Bu, nah minyak gorengnya sedikit boleh, kemudian nanti ada lemak kan Bu. Ada lemak yang tadi kita potong itu. Nah ini juga bisa dipakai sebagai pengganti minyak goreng. Kita masukkan di awal biar dia cair dulu. Kita masukkan dulu bawang merah, bawang putihnya Bu. Kita masak agak sedikit layu. Kemudian kita bisa masukkan rempah-rempahnya, jamu-jamuannya ya. Empon-empon. Ada serai, salam, laos, dan daun jeruk. Saya sudah siapkan sepernya di rumah Bu, sing wis digeprek. Jadi lebih tinggal cemplung-cemplung. Sudah bau belum Bu? Baunya apa? Baunya lapar enggak? Iya Bu, ada jahe, ada laos. Baru bumbunya aja. Udah harum. Bu, boleh lihat ini boleh. Boleh dong, foto. Berdiri boleh. Boleh dilihat. Selesai misalkan bekerja. Mau masak tongseng. Tumis, Mak. Tumis. Nek tanggal masaknya, rasa pada bumbu. Masuk bawang putih. Bawang merah, bawang putih, sama bumbu dapur ya, ada laos, serai, jahe, daun jeruk. Daun jeruknya tambahi. Kalau buat masakan kambing Bu, banyak-banyak daun jeruk itu enak Bu. Dia mengurangi aroma berengus. Tadi sama Bu, bawang merah, bawang putih. Jadi cuman saya chop, dicincang, pakai chopper Bu, biar lebih cepat di rumah. Jadi saya siapkan. Kalau yang nggak ada, dirajang boleh, nggak apa-apa. Daun jeruk. Ya biar dimasak sampai dia harum dulu. Ditumis ya. Ditumis dulu. Ditumis sampai Ya. Salah satu biar masakannya itu enak Bu, itu numisnya juga harus agak matang ya, tanak istilahnya Bu ya. Jadi apinya jangan terlalu besar, dia dimasak sampai harum, sampai wangi. Oke. Kalau ibu yang masak di rumah kata dengan kita, jadi rasanya jauh lebih enak. Betul Bu, saya yakin Bu. Biasanya ibu-ibu yang masak ini ya karena apa ya, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan gitu loh. Pasti ada sesuatu yang Itu rahasianya di situ ya. Nah ini setelah ininya harum, kemudian kita masukkan dagingnya ya. Dagingnya itu duluan. Sok kabeh Bu.
Oke, kita masak nih Bu. Nah kalau masak daging seperti ini, biar apa namanya, dia enggak lengket juga, sekali diaduk juga Bu. Dan juga jangan langsung pakai api besar ya Bu ya. Apinya kecil dulu, diratakan dulu bumbunya. Jadi setelah daging itu jangan sampai kaget kena panas Bu. Biasanya kalau kaget itu nanti dia teksturnya lebih mengkeret, terus airnya keluar semua. Itu jadi kadang rasanya agak sepot dan agak alot. Jadi kita angeti dulu, ketika dia udah hangat baru kita naikkan apinya. Kita masak sampai dagingnya itu warna merahnya udah mulai hilang. Jadi dia udah mulai pucat semua, putih semua itu nanti baru kita kecilkan apinya. Gak perlu pakai air nanti Bu. Jadi ini biar dia minyaknya keluar dulu, jadi dia semi goreng nanti. Nanti airnya ketika udah kita mau ngembok nih, baru airnya kita masukkan sedikit nanti di akhir. Tanpa santan Pak, tanpa santan. Jadi masalahnya ini cuma pakai air. Ini buat ibu-ibu yang mungkin punya pantangan santan, masakan seperti ini cocok lah dicoba. Enggak pakai jeruk Pak. Dagingnya nggak dicuci, selama dia pengolahannya bersih nggak perlu dicuci Bu. Kalau korban beda cerita, karena di korban itu kan kita nggak tahu, yang kerja banyak orang, kadang ya teko gletek, terus tangannya mungkin yang pas waktu bekerja juga nggak bersih. Nah, itu baiknya dicuci. Tapi dicucinya kapan? Dicuci ketika mau dimasak aja. Jangan itu cuci kemudian disimpan, itu jangan, karena justru malah karena airnya itu dia sumber bakterinya Bu. Jadi dagingnya cepat rusak itu di airnya sebenarnya. Nah, jadi dicuci ketika ibunya mau masak. Jadi bagi raja-raja ini, misalnya mau cuci langsung dimasak. Jangan sampai Bu cuci, disimpan kemudian disimpan. Nah, itu nanti malah biasanya rasanya jadi kurang enak, berair, terus cepat rusak juga tadi. Walaupun di freezer ya Bu ya. Nah setelah dia warnanya sudah mulai pucat semua Bu, ini Bu, kita bisa tambahkan sedikit air. Kita tambahkan sedikit air. Fungsi air itu untuk meratakan bumbu ya Bu ya, sama untuk meratakan sebaran panasnya juga. Sedikit aja. Kemudian bisa kita tutup dulu Bu. Tapi tetap ya Bu ya, kita tetap pakai api besar Bu di sini. Gimana Bu? Masak nasi dulu. Rolasan ya Bu ya. Oke Bu, sambil nunggu itunya tanah bungkus boleh tanya Bu.
Silahkan. Santai aja Bu, tanya-tanya boleh. Silahkan Ibu kata dulu pertama. Kira-kira berapa menit kalau apinya besar, kemudian dombanya 0, itu ya paling cuma 5 menit cukup Bu. Kalau dia mungkin dombanya tua, kemudian apinya nggak terlalu besar, bisa sampai 20 menit nanti. Jadi dia apa namanya tergantung lagi dagingnya ya Bu ya. Ini kebetulan dagingnya cepet, jadi saya cuma cepet. Nanti di rumah dicontoh kok masih cepet kok saya lama. Nah mungkin umur hewannya kan saya Bu nanti pakai daging yang kita nggak tahu umurnya atau mungkin nggak tahu kualitasnya ya 20 menit nggak masalah. Okay. Ngasih air bikin lama, ya betul Bu. Kalau di awal memang bikin lama. Jadi memang kita panaskan dulu, kita tumis dulu sama air karena nanti kan dia akan keluar sendiri airnya Bu. Dan keluar air dan keluar minyaknya itu biar rata dulu. Baru ketika kita mau tutup itu kasih air nantinya. Itu nanti lebih cepat juga matangnya nanti. Diinjek dulu Bu. Ya. Ada yang mau lihat dekat Bu? Barangkali mau lihat lebih dekat. Kalau di gambar itu mana tadi gambar itu? Kalau di gambar mungkin kurang jelas. Nah, kalau dekat kan sambil mencium aroma. Nah. Penasaran ya? Ini Bu, nah. Ini airnya keluar sendiri Bu. Tadi saya cuma tambahkan sedikit jadi banyak banget airnya. Silakan. Iya. Iya betul. Oke, ini pertanyaan bagus Bu. Mungkin ketika korban ya, ketika korban untuk bungkusan daging kambing. Tapi ya penerima nggak tahu nih dagingnya kambing Jawa atau kambing domba, atau mungkin kecampur misalnya. Yaitu gimana cara untuk mengurangi aroma perengus. Benar aroma perengus itu sudah dihilangkan Bu. Itu emang aroma khas. Biasanya kita mengurangi. Cara kalau saya Bu yang paling gampang ya. Mengurangi adalah dengan menggunakan rempah-rempah yang lebih berani. Oke, jadi mungkin bisa pakai yang lebih aromatik seperti kayu manis, cengkehnya tambahi itu nanti dia lebih harum, itu bisa sedikit mengurangi aroma pengusnya. Kemudian pakai ketumbarnya juga ditambahi, bisa pakai jintennya juga ditambahi, itu juga bisa membantu mengurangi aroma perengus. Selain itu juga mungkin juga bisa dulu kita sebelum kita masak kita bilas dulu juga, itu juga cukup mengurangi untuk aroma perengus si daging kambing tadi. Nah ini Bu, ini ketika dagingnya sudah terlihat agak mengecil seperti ini, tandanya sudah setengah matang Bu. Nah, sudah setengah matang seperti ini, kita tunggu sebentar lagi. Itu bahan-bahan yang lain siap untuk kita masukkan. Kita tunggu Bu, sebentar lagi biar lebih cepat. Mungkin ada pertanyaan Bu, silakan. Ibu-ibu nak mau apa mendekat berdiri boleh, biar tahu. Betul. Nah itu juga Bu, ada yang bilang ini juga cukup, ceritanya cukup unik. Jadi masuk ke kecap jangan ada airnya, betul? Ini Bu yang begitu loh. Harus kena minyaknya, terus kemudian masukin kecap di bikin lama empuknya. Itu apa? Kalau di awal bikin lama empuknya, itu juga salah satu info yang katanya kalau saya bilang. Ya, mitosnya. Sebenarnya kalau yang statement masukin kecap di awal itu bikin lama empuknya itu kayaknya juga enggak ngaruh. Pastinya dia mau di awal mau di akhir itu sebenarnya monggo-monggo aja. Cuman kalau yang statement yang kedua yang
kecapnya dituangkan di minyak bukan di air, itu benar karena kecap itu kan basisnya atau bahan dasarnya adalah tetap gula. Nah, ketika gula itu kena panas, kena sesuatu yang dia bukan air, mungkin kena wajahnya yang panas atau kena minyaknya panas, itu akan menambahkan aroma. Aroma dari mana? Dari si kecap yang terbakar tadi. Dari proses karamelisasi gula. Itu ada aroma smoky, aroma asap sedikit. Nah, itu bikin enak. Itulah kenapa kalau ibu bikin nasi goreng di rumah sama beli nasi goreng di warung sing gulus itu beda. Nah, itu cuma bedanya di aroma asapnya sebenarnya. Karena di sana kan lebih panas seperti kompor saya, panas bu. Jadi ada aroma asapnya. Kalau di rumah kan kompor rumahan, cek aroma asapnya, gelak gosong bu nanti. Sedangkan itu kan panasnya panas banget tapi cuma sebentar. Kalau ini kan kalau panas banget harus lama, jadi nanti di rumah gelak kelet segone, gelak sangat segone wajan dan sebagainya, itu nanti malah jadi itulah kenapa. Dan biasanya tukang nasi goreng itu juga ngasih kecapnya juga di akhir. Itu ya biar nggak gosong banget. Kalau dia ngasih kecapnya di awal, kena api yang panas banget, itu nanti malah jadi ada pahit-pahitnya. Itu juga kurang enak karena gulanya gosong. Oke ya Bu, ini udah mulai asap. Kita kecilkan apinya sedikit. Wah, namanya sudah keluar. Nah, setelah dia sudah mulai asap seperti ini, barulah kita masukkan bahan-bahan pelengkap lainnya. Di sini ada bawang bombay. Bawang bombay biar Bu, itu biar ada bawang bombay itu termasuk bawang yang dia cenderung manis rasanya. Jadi enak Bu di akhir nanti. Kita masukkan di akhir. Ini enggak masalah. Kemudian kita tambahkan sedikit kaldu bubuk, Bu. Kaldu bangun. Kaldu jamur. Ya, betul, kaldu jamur boleh, kaldu sapi boleh, kaldu ayam boleh. Daging kambing, bisakah dikasih kaldu ayam? Daging kambing, kaldu ayam. Kalau jawabnya bisa Bu. Cuman biasanya Bu ya, biasanya rasanya tidak ngangkat-ngangkat. Iya. Kayak kebutuhannya jadi lebih banyak biasanya. Kaldu jamur atau kaldu sapi. Ini. Mau masuk Pak? Ya. Silakan Pak. Nah, ini kedatangan chef baru lah Pak. Nah, kalau ini saya kata ya Bu ya, harus pernah masak ya Bu ya. Bu, piringnya Bu. Ada pertanyaan kecap Inggris untuk apa Bu? Ditanyain Bu, bisa bahasa Inggris nggak kecapnya? Kecap Inggris itu sebenarnya dia mirip-mirip seperti kecap asin. Cuman dia ada campuran gulanya, ada rempah gulanya. Jadi penggunaannya mirip seperti kecap asin Bu. Dia menambah aroma di situ. Cuman kadang aromanya kalau buat masakan seperti ini kadang malah ganggu Bu. Malah jadi hancur rasanya. Itu buat masakan-masakan western biasanya dipakai. Masakan luar. Lemak ada sama keronyos ya Pak ya? Keronyosnya. Iya, keronyosnya. Keronyosnya jos. Ya, petel bakar Pak Kaji Papat. Petel bakar Pak Kaji Papat, menu baru oseng-oseng wedhus nanti. Oh ya Aldi Pak. Poin le. Nah Pak, santai Pak ya. Kemudian terakhir gula pasir. Gula pasir Bu. Saya dingin ambil tani kalau Bu. Nah, sudah hati. Gandeng romono daging nanti ganti ayam baik. Gandeng romono daging ganti ayam. Bisa Bu. Bisa. Kita aduk dulu. Nah. Ntar Bu, saya taruh dulu. Ini jomplang Mbak. Mas, kadang kita sebelum beli daging misalnya sapi nih, terus kita bungkus pakai daun pepaya dulu itu aku udah. Ada pertanyaan Bu, daging dibungkus daun pepaya ngaruh enggak? Sebenarnya kalau cuma dibungkus itu malah kurang Bu, kurang maksimal. Kalau bagusnya diremet-remet sekalian, kemudian diuleni, apa ya istilahnya, dicampur langsung. Karena pengempuknya itu ada di getahnya Bu.
Jadi kalau cuman daging sak genggam kemudian dibungkus daun pepaya itu malah nggak efektif. Efektifnya daunnya pepaya diremet-remet sekalian, dagingnya bisa dipotongin dulu, dicampur dulu sama itunya, baru nanti sebelum dimasak daunnya diambilin. Itu malah lebih efektif daripada cuma dikurukoke atau cuma dibungkus saja itu nanti. Nggak usah cuci nggak apa Bu, langsung dimasak boleh itu. Kan nggak banyak Bu. Jadi dia getahnya juga nggak terlalu banyak yang nyampur sebenarnya. Kecuali itu makanya banyak ya tetap bagusnya dicuci. Tapi juga dicuci juga itu kan getahnya kan lengket juga, agak susah juga sebenarnya. Sebenarnya paling efektif itu adalah nanas Bu. Nanas itu paling top buat ngempuk daripada pepaya. Jadi kalau misalnya nanasnya itu kebanyakan, biasanya dagingnya cenderung hancur nanti malahan. Hancur. Saya pernah Bu, dulu awal-awal aku belajar masak daging ini mantap kayak nanas blenderan. Saya kira ben cepet empuk. Niatnya mau buat sate, lah pas disunduh ini ra iso Bu. Hancur dagingnya. Nah, itulah kenapa emang nanas itu paling top. Apalagi bagian kulitnya, itu malah paling anu Bu. Jadi kulitnya itu kandungan apa? Saya lupa namanya itu, kimianya itu. Yang memecahkan protein itu lebih banyak di kulitnya. Bromelin. Nah, piye bro? Nah, itu ya, bromelin ya. Nah, itu yang dia enzim yang memecahkan protein itu banyak di kulitnya. Ntar Bu saya cicip dulu Bu, nanti sampai lupa. Kemudian terakhir jangan lupa Bu, loncang seledrinya juga Bu. Saya akan gaya Bu ya di hari ini. Ini dia matang Bu. Oh ini kurang 10 menitan aja. 10 menitan. 10 menit aman Bu. Ini kita udah semua masuk semua. Terakhir kita finishing. Finishingnya dengan apa? Kita gede ya apinya. Apinya gede dulu Bu, kita campur dulu rata. Kemudian kita masukkan si minyak wijen. Apinya besar sebentar aja Bu. Oke. Diaduk-aduk cepat. Kemudian matikan. Set. Sudah matang, alhamdulillah. This is perlu sudah ketahui Mas sering kali juga menerima pesanan catering. Iya. Iya, saya itu di rumah buka usaha kecil-kecilan catering. Lebih tepatnya penyembelihan Bu saya. Penyembelihan di hewan ini saya sembelih sendiri. Saya rumahnya di Gambiran Bu, dekat sini. Ada orang Gambiran kan? Nah, saya kan di penyembelihan karena basic saya adalah masak. Jadi terima hewan ini sak matengi. Akikohan bisa. Gambiran namanya awet kitchen Bu, mana ya ini Bu? Ini di sini ada Bu. Namanya awet kitchen, ya. Itu enggak ada pelangnya Bu, jujur saya enggak pakai samplang soalnya. Iya, boleh. Jadi dapur itu emang delik saya tuh. Jadi biasanya orderan itu dari teman ke teman ya. Iya, kenalan. Cukup lewat mulut saya di pinggir jalan besar Bu, yang di utara jalan, yang jalan pom bensin itu. Pom bensin saya ke timur sedikit sebelum jembatan Satan Jalan. Jalan besar itu saya. Sudah bisa dicicip ini? Bisa Bu, silakan. Nah ini saat yang ditunggu-tunggu. Nah, yang ditunggu-tunggu. Saya ada Bu piring, saya ada piring, tenang Bu. Saya sudah cepat Bu, tak cepat ke. Piring kecil-kecil ya. Bisa dibantu ya Bu. Soalnya yang ditunggu-tunggu itu yang ini nganti carry Bu. Wah, ceritanya nganti sesok soalnya Bu itu. Jadi wah, nasi ya. Iya kok joglo kasanah Bu nanti nasinya. Ya, saya masak nasi nggak mateng-mateng nanti. Iya, dibantu ya Bu ya untuk itu. Monggo. Mau saya bagikan Ibu yang bagikan? Oh, nih. Oke.
Ini judulnya ngicip ya Bu ya, jadi sidik-sidik. Wah. Oke, siap. Sendok di situ Bu, sendoknya. Ah Bu, gelem sikile. Balungnya apa sikile Bu? Gelem. Oh, sikile. Waduh. Darah rampung. Ya. Sebentar ya Bu ya. Nah, sebentar. Insya Allah cukup Bu. Justru kalau yang sedikit itu enak Bu, enak banget. Kambingnya 6 bulan saya nggak lihat KTP-nya ya Bu. Tapi katanya mudah Bu, mundur ini mudah karena ukurannya kecil. Itu jadi apa ya? Pemuda Bu, pemuda kambingnya. Nek dia omong cempe ya lebih tua dikit, nek dia omong tua ya belum sampai tua. Gimana Bu? Boleh Bu, apa? Sendok yang kecil nih Bu, enggak? Saya pakai ini, boleh. Apunten. Mungkin ada yang mau bantuin saya ngedem-dem ya? Boleh Bu, nggak apa? Dibantuin ngatak ke piringnya. Jadi nggak kebanyakan gitu. Nggak apa-apa, itu biar buat rame-rame Bu maksudnya. Kasih sendoknya lebih Bu, sendoknya kasih 2-3 sendoknya boleh. Biar nanti Ya boleh. bisa ke depan, belakang, maju, mundur. Nah, betul Pak. Bentar ya Bu ya, sabar ya Bu ya. Awas Bu, tadi barangnya di daging gantung Bu. Nanti tidak kesundul. Kayaknya cukup Bu, ini udah tinggal dikit. Nanti kalau yang dapat door prize Laos ya diterima ya Bu ya. Jangan ditolak, ini rezeki Bu. Untuk jahe rezeki, untuk Laos rezeki. Gimana Bu rasanya Bu? Asin Bu? Masih alot. Bagiannya mungkin dapat yang perut tadi Bu. Sebenarnya cukup Bu. Ini tinggal dikit soalnya ya. Tadi ada Bu di sebelah sini. Biasanya kalau tips itu loh, tapi saya daging beku nih. Kita Iya. buru-buru masak gimana ya? Bentar Bu ya. Saya berhenti. Iya Ibu. Dikasih pete. Oh enak Bu, malah suka. Tambah pete. Tambah mantap. Tambah jos apa tuh? Ada Pak Mas Ian. Bentar Pak. Oke, siap. Ini masih ada. Masak lagi. Satu lagi bisa.
Siap, monggo ya Bu. Alhamdulillah set entek Bu. Saya cuman kemanan serai, kok. Cupit. Kulinole. Saya kemanan turis Bu, alhamdulillah masih kemanan. Saya itu naik masa ya penasaran rasanya gitu ya. Habis Bu. Mau Bu? Bagaimana Bu rasanya? Mungkin kurang banyak rasanya. Iya. Besok kapan-kapan harus dirasa nih. Kita adakan unik kelas kok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cicip-cicipnya juga sudah, tapi tetap ya, mohon piring dan sendok bekas untuk dibuang di tempat sampah. Jangan ditinggal di taman sudah. Iya loh. Iya. Tapi nek masak nang kene ning ora masak wae. Heeh. Nah, ora pemak dulu. Mas Fi ada pengumuman jaringan Jungle Fest sampai hari apa? Kegiatannya apa saja? Monggo disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jungle Fest 2025 nanti masih ada satu lagi agenda di tanggal 18. Itu paginya ada namanya sejajar sertifikasi jagal tahunan. Karena tidak semua jagal itu punya profesi jagal, tapi hanya jagal tahunan masih sama seperti saya. Terus malam harinya nanti ada obrolan angkringan. Ini temanya rondo unik. Judulnya bikinnya agak ngawur. Temanya ilmu tikan bojo sapi kurban. Karena tidak semua takmir masjid atau panitia kurban itu bisa milih sapi sesuai yang diharapkan. Jadi karena panitia kurban itu kan mendapat amanah dari sohibul kurban. Jadi menjalankan amanah itu harus maksimal. Besok di kantor. Closing sebentar kan, di closing sebentar. Closing sebentar. Obrolan angkringan temanya seperti itu. Kemarin saya lupa menyampaikan pengumuman. Jadi kemarin itu ada namanya Jagal Kids Camp. Jadi mengenalkan kurban dan juga sembelih halal itu pada anak-anak dididik. Karena kurban itu kan bagian dari syariat. Maka itu dikenalkan lebih awal. Demikian Bu. Ya, terima kasih sekali. Ini sampai kalau udah masih panjenengan punya acara mau kambing gulingan atau apa ya perlu set langsung live booking, beliau bisa option. Closing dulu dari Sakti Bangke. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Gimana Bu rasanya? Enak boten. Nah, ini Bu. Bisa jadi ide masakan baru ya Bu ya. Kurang banyak, kurang nasinya. Oke, luar biasa nggih. Oke, jadi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih atas atensi dari saya. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak salah kata, salah tindakan. Malah Bu saya itu kadang kayak ngisi kayak ibu ini, kadang ngali kayak saya itu anggap ibu-ibu kayak teman saya sendiri. Jadi nek ngomong ya itu saya mohon maaf yang Neng buri Mas ini. Oke Bu, terima kasih atas segala perhatiannya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.